ketemu lagi sama Dokter Eka di podcast kesehatan. Oke. Nah, teman-teman, kita mau bahas apa ya hari ini ya enaknya ya? Kayaknya kita bahas ini nggak sih yang banyak banget di medsos dan banyak banget anak Gen Z nih. Apa tuh? Mental health issue. Ini kan menarik banget ya. Dan zaman sekarang tuh dikit-dikit gini, aduh kayaknya aku kena mental deh. Kayaknya aku mentalnya terganggu deh. Kayaknya aku anxiety deh. Ini tuh sering banget kita dengar ya. Dan sebetulnya apa itu mental health issue? Nah, mental health issue ini merupakan kesehatan pada mental kita. Seperti apakah? Seperti kesehatan emosi kita, kesehatan jiwa kita, kesehatan psikis kita. Dan apakah ini penting? Sangat penting. Kenapa? Karena ini penyakit yang tidak terlihat secara kasat mata, tapi sangat dirasakan. Ya enggak sih? Nah, jadi teman-teman, banyak ya yang menyebabkan mental kita terganggu. Contohnya, kalau secara physically, nah, seperti adanya trauma atau benturan di kepala, itu bisa menyebabkan gangguan mental juga. Atau bisa juga karena ada genetik. Genetik misalnya ada keluarga nih yang ada gangguan mental, nah ini juga bisa ya diturunkan. Nah, tapi sebetulnya lebih banyak itu faktor dari luar. Faktor yang menjadi trauma pada diri kita. Apa sih itu? Ditinggal kematian misalnya oleh seseorang yang dekat, sangat dekat dengan kita. Atau misalnya ada permasalahan di dalam keluarga. Atau ada permasalahan keuangan. Atau ada trauma pada masa anak-anak. Atau menjadi korban bahan bullying ya di sekolah. Nah, itu juga bisa ya. Tapi memang faktor ini banyaknya tuh berasal dari luar. Kenapa? Karena ya mungkin kita makhluk yang bersosial ya teman-teman. Jadi pasti setiap hari kita akan bersosialisasi sama orang lain. Dan ketika ada sesuatu yang mungkin kita tidak expect akan seperti itu gitu, kita nggak expect tuh bakal kayak gitu, ternyata terjadi. Nah, ini membuat suatu traumatik pada psikis kita sehingga menyebabkan gejala-gejala mental. Nah, ada yang tahu nggak sih apa aja jenis-jenisnya gitu ya? Walaupun kalau disebutin satu-satu kayaknya lebih dari 10 SKS gitu ya. Jadi mungkin sedikit aja lah gitu ya kita bahas mengenai apa aja sih penyakitnya. Satu, itu ada depresi. Mungkin sering banget lah ini kata-kata yang sering kita dengar gitu ya. Tapi nggak semena-mena depresi itu kalau misalnya kita aduh kayaknya kita pusing, aduh kayaknya aku depresi deh. Enggak ya, bukan yang kayak gitu. Tapi depresi ini lebih ke banyak kayak bersedih gitu ya, dan itu lebih dari 2 minggu. Kehilangan keinginan untuk menjalani kehidupan gitu, kayak aduh malas banget deh, aku nggak mau ngapa-ngapain gitu. Nah, itu bisa didiagnose depres ya. Atau selain itu ada anxiety, misalnya cemas berlebih, ada OCD. Obsessive compulsive disorder. Jadi kayak ngecekin sesuatu berulang-ulang gitu. Nah, itu juga ada ya. Atau ada schizophrenia yang memang kita sebut mungkin ODGJ yang sampai ada waham-waham gitu ya. Nah, jadi sebetulnya jenis penyakitnya tuh banyak banget. Tapi sekali lagi teman-teman, jangan sampai self-diagnose atau kita mendiagnosis nih diri sendiri, aduh kayaknya aku anxiety deh. Terus dibilangin ke temennya, ih kayaknya aku anxiety deh, soalnya aku kayak gini. Belum tentu ya. Jadi nanti teman-teman tuh harus konsultasi sama psikolog atau psikiatri gitu, psikiater. Nah, supaya tahu betul-betul diagnosisnya apa gitu dan obatnya apa. Nah, tapi teman-teman, sebetulnya ketika faktornya itu dari luar, itu bisa dicegah. Jadi, lebih baik kita berfokus kepada pencegahannya ya. Jangan sampai kita kena mental health atau mental illness, jangan sampai kita kena mental illness gitu. Nah, kita fokus aja nih ke pencegahannya. Kayak gimana sih gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman,
supaya kita terhindar dari mental illness ini, satu, ketika ada permasalahan, mungkin ini jangan dijadikan beban sendiri ya. Karena sebetulnya ketika ada permasalahan, bukan tugas kita untuk menyelesaikannya sendiri. Dan tidak ada peraturannya untuk kita menyelesaikannya sendiri. Ketika kita butuh bantuan orang, kita bisa meminta bantuan itu. Dan kalau teman-teman, misalnya nih aku malu deh kalau minta dibantuin keluarga atau minta dibantuin teman gitu ya, dengan permasalahan ini, datang ke profesional. Kayak psikolog, psikiater gitu ya. Nah, selain itu, teman-teman juga fokus terhadap aktivitas-aktivitas yang positif. Misalnya nih, mengembangkan hobi, berolahraga, atau misalnya melakukan hal-hal yang disenangi gitu ya. Nah, itu juga boleh ya untuk supaya kita tidak berfokus terhadap suatu masalah. Karena suatu permasalahan itu pasti ada solusinya. Dan jangan khawatir, pasti akan selesai suatu saat. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita pengen buru-buru selesai dan ternyata penyelesaiannya tidak tepat gitu. Nah, jadi untuk teman-teman, selain kita harus jaga kesehatan fisik, mental juga harus dijaga ya, karena itu sangat penting. Penyakit yang tak kasat mata tapi sangat terasa. Kalau teman-teman mau nanya, boleh ya komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye!